Ya, jadi kita jangan takut menghadapi masalah. Masalah itu adalah ibarat wadah atau kuali besar atau bejana yang akan menggembleng diri kita. Apa kita bisa lolos menghadapi dan menyelesaikan masalah itu atau kita menyerah? Nah, kita harus senang berhadapan dengan masalah karena memang hidup itu masalah. Hidup itu adalah duka. Oke, setuju dulu? Kita sepakat senang menghadapi masalah? Ya senang, nggak senang tetap menghadapi. Memang hidup ini duka kok, iyalah. Oke. Nah, ketika kita menghadapi masalah bersama, maka kita seyogianya mendengar pandangan-pandangan lain, pandangan-pandangan yang berbeda. Ingat, hasil pemikiran satu orang sebagus-bagusnya masih akan lebih bagus hasil pemikiran beberapa orang, hasil pemikiran banyak orang. Masalah apapun, sebagus-bagusnya hasil pikiran individu masih akan jauh lebih bagus hasil pikiran beberapa atau banyak orang. Itulah pentingnya mendengar pandangan-pandangan lain, ya. Nah, untuk apa? Ya, pada akhirnya adalah untuk mencapai pemecahan masalah, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, terutama masalah-masalah bersama. Masalah wihara, masalah perkembangan agama Buddha, masalah pendidikan, masalah perkawinan, apapun, masalah organisasi. Kita seyogianya mendengar pandangan-pandangan lain melalui sebuah diskusi, ya. Tuh. Baik, lanjut. Dasar diskusi harus dicatat, dasarnya adalah berpikir bersama, berpikir tentang suatu masalah yang dihadapi bersama. Jadi berpikir bersama. Kemudian tukar menukar informasi, pengalaman, pandangan, perasaan, ide, gagasan. Silahkan untuk di-share, untuk tukar menukar. Ini prinsip dasar yang kedua. Berpikir bersama, kemudian tukar menukar informasi. Siapa yang dapat informasi lebih dulu, siapa yang dapat informasi lebih banyak, siapa yang dapat informasi lebih lengkap. Kemudian mungkin informasi kurang tapi punya pengalaman, bisa disampaikan, ya. Mungkin informasi pengalaman nggak banyak tapi punya pandangan, punya pendapat, boleh disampaikan. Wah, pendapat juga nggak ada tapi punya perasaan, boleh diungkapkan. Punya ide, gagasan, boleh diungkapkan. Kemudian dasar berikutnya adalah yang sangat penting dalam diskusi, yaitu menghargai pendapat yang berbeda. Pendapat yang berbeda bukan berarti bermusuhan, bukan berarti berlawanan, bukan berarti bertentangan. Maka harus dihargai siapapun yang berpendapat. Nah, kalau ketiga dasar ini kita miliki dalam suatu diskusi, kita akan mampu menjalankan diskusi dengan baik. Tetapi kalau ada salah satu saja yang kita lewatkan tentang menghargai pendapat orang lain, misalnya pendapat yang berbeda kita lewatkan, maka akan terjadi diskusi yang dimonopoli, yang pengetahuannya lebih luas, yang lebih pintar, yang informasinya lebih banyak, akan menguasai diskusi dan seolah-olah yang paling hebat, paling pintar. Maka hasil diskusinya tidak akan sempurna. Tetapi kalau ketiga hal ini kita miliki, kita pegang teguh, ya, diskusi adalah berpikir bersama, tukar menukar informasi, pengalaman, pandangan, perasaan, ide, gagasan, pikiran, kemudian menghargai pendapat yang berbeda, aman. Kita bisa saling menghargai. Oke.
Manfaat diskusi. Paham bahwa masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan. Nah, suatu masalah kita harus yakin atau punya pandangan, masalah itu penyelesaiannya banyak jalan. Banyak jalan menuju Roma. Bukan hanya satu jalan. Kecuali nibbana. Kalau nibbana itu hanya satu jalan. Satu-satunya jalan ke nibbana adalah majjhima patipada. Tidak ada yang lain. Itu harus kita yakini. Ya. Tapi nibbana bukan masalah. Karena bukan masalah, ya tidak perlu didiskusikan. Tidak perlu dipertukar pikiran. Ya dong? Dan satu-satunya jalan juga ditunjukkan oleh guru agung kita, majjhima patipada. Atau jalan utama berunsur 8. Tidak ada jalan yang lain. Itu sudah harga mati, jangan ditawar. Tapi untuk masalah kehidupan, hidup dan kehidupan kita, baik individu, keluarga, organisasi, wihara, majelis, umat, kita harus punya pandangan, ada banyak jalan, ada banyak cara. Karena ada banyak jalan, ada banyak cara, itulah mendorong kita untuk sharing, untuk bertukar. Ya, bukan hanya pendapatnya ketua, hanya pendapatnya pemimpin, pendapatnya para senior saja yang dianggap benar. Kemudian menghargai pendapat orang lain walau berbeda. Dan tadi, kemudian belajar bermusyawarah dan bersikap toleransi. Belajar bermusyawarah, bersikap toleransi. Menghargai. Kembangkan cara berpikir dan sikap ilmiah. Jadi proses berpikirnya, dasar-dasarnya, kenapa seperti itu, kenapa Anda mengusulkan pendapat yang demikian, sikap ilmiah. Jangan opo jare, pokoknya pendapatku ya begini. Nah, sudah pokok itu repot, nggak punya alasan, ya tak? Nanti jadinya debat kusir. Kemudian percaya diri, ya. Manfaat diskusi dengan berlatih berdiskusi kita akan meningkatkan percaya diri. Kemudian juga akan diperoleh keputusan yang terbaik. Terbaik sesuai dengan situasi kondisi saat itu. Kelemahan diskusi. Diskusi ada kelemahannya. Tak dapat kelompok besar. Diskusi kelompok besar 50 orang itu nggak efektif. Ya, berapa efektifnya? 4 sampai 10 orang baru efektif. Tapi kalau besar 50 orang dapat dikuasai orang yang suka bicara, ini kelemahannya. Kalau ada yang suka bicara dominan, wah itu menguasai. Yang lain dianggap nggak tahu atau bodoh. Kemudian pendapat dapat menyimpang dari persoalan. Pendapat itu bisa ngelantur kemana-mana. Menyimpang dari persoalan. Kemudian diskusi butuh waktu yang banyak. Ya paling tidak 45 menit. Kurang dari itu ya diskusinya nggak akan matang. Nah, yang terakhir kesulitan menyimpulkan, menarik kesimpulan dari beragam pendapat itu nggak mudah. Memadukan pendapat yang berlawanan, yang bertentangan tidak mudah. Sulit untuk menarik kesimpulan. Ya. Nah, akibatnya adalah tak ada penyelesaian. Sering diskusi itu ya begitu saja, nggak ada penyelesaian. Itu kelemahan dari diskusi. Nah, unsur penting dari praktek diskusi. Tujuan yang akan dicapai. Unsur yang pertama, diskusi harus ada tujuan yang jelas. Kalau nggak ada tujuan yang jelas, nggak ada arah yang akan dicapai. Kemudian ada pemimpin, moderator, atau pemandu diskusi. Silahkan istilahnya apa. Kemudian ada notulis atau sekretaris yang mencatat jalannya diskusi atau pokok-pokok pendapat, pikiran yang disampaikan. Kemudian ada penyaji, pemakalah, atau pemerasaran. Ini dalam diskusi resmi ya, diskusi ilmiah. Tapi kalau diskusi kelompok kecil, group discussion, itu pemerasarannya ya seluruh peserta itu. Kemudian juga peserta diskusi yang tak kalah pentingnya. Ini unsur-unsur penting. Baik, persiapan diskusi. Tempat duduk saling berhadapan. Nah, kalau bisa seperti ini bagus. Melingkar. Paling bagus ya. Group discussion. Kemudian jumlah, ini 6 sampai 10 peserta. 6. 4 mungkin terlalu sedikit.
Ya, tapi bisa juga 4 ya. Wong 2 orang saja boleh kok diskusi. Tadi saya setengah hari diskusi dengan Romo Ustaz di Kutik, di Wihara Jina Panjara. Banyak yang bisa kita bicarakan, masalah perkembangan agama Buddha, perkembangan Magabudi. 2 orang bisa juga, tapi idealnya itu 6 sampai 10. Ya. Waktu 45 menit sampai 2 jam. Lebih dari 2 jam itu sudah melelahkan. Ya, tuh. Nah, formasi ini juga boleh. Jadi pemandunya, moderatornya tengah, kemudian pesertanya agak serong ini duduknya ya. Atau boleh berhadapan-hadapan. Jadi bentuk formasi letter U. Kalau tidak bisa letter O, ya. Baik. Peran pemimpin diskusi mengatur lalu lintas pembicaraan. Lalu lintas pembicaraan itu yang diatur. Bukan pendapatnya sendiri yang dipaksakan. Ya. Tidak memihak, memuji, mencela pendapat peserta. Memuji ya nggak perlu. Oh, bagus sekali pendapat Romo. Nah, itu terlalu basa-basi. Ya. Atau mencela, nggak perlu. Tidak mengarahkan diskusi sesuai keinginannya. Mengarahkan jalannya diskusi, iya. Tapi mengarahkan sesuai keinginannya, mau dibawa ke sana itu yang nggak boleh. Tugas pemimpin atau peran pemimpin. Kemudian mendorong peserta yang pasif, peserta yang ya jadi pendengar setia didorong, diberi kesempatan untuk berbicara, dipancing kalau perlu, supaya bicara, ya. Kemudian mengendalikan peserta yang terlalu aktif bicara. Wah, ada peserta yang vokal banget, maunya ngomong terus. Ya harus dikendalikan. Maaf Pak, kasih kesempatan dulu teman kita, saudara kita. Boleh begitu. Itu wewenangnya dari pemimpin diskusi ya, atau moderator. Kemudian menjaga fokus pembicaraan agar tidak keluar dari masalah. Kalau begitu keluar harus segera di stop. Stop, kita kembali ke laptop. Permasalahan kita adalah ini. Nah, itu ya. Apalagi kalau sudah menyangkut apa? Privasi masing-masing. Nah, itu tidak boleh diteruskan. Nanti akan jadi pertengkaran dan minggu depan nggak mau ketemu. Itu bahayanya. Itu tugas pemimpin diskusi. Sekarang peserta. Mengembangkan pemikiran dan tanggung jawab keberhasilan diskusi. Seluruh peserta itu harus punya tanggung jawab. Diskusi itu harus berhasil mencapai titik temu, kesepakatan, solusi yang akan ditempuh yang mana. Mungkin belum mendapatkan yang terbaik, tapi minimal yang disepakati oleh seluruh peserta. Ya. Kemudian mendengarkan dengan sepenuh hati. Kalau pas diskusi itu ya harus dengarkan, jangan sambil chatting, sambil WA-an. Itu tidak menghargai orang yang sedang berbicara. Ya. Termasuk mendengarkan dhamma juga harus dengan sepenuh hati. Kemudian mengemukakan pendapat dengan sepenuh hati. Ketika mengemukakan pendapat, tidak usah menilai, pendapatku jelek, pendapatku masa pantas. Nggak usah, sampaikan saja. Yang menilai pantas tidak, jelek, baik, ya forum diskusi itu. Jangan diri sendiri. Kalau diri sendiri sudah melabeli pendapatku kurang berkualitas, kurang mutu, akhirnya nggak berani ngomong. Ya toh? Nggak berani bersuara. Itu. Nah, salah satu pengalaman pertukaran pelajar internasional, pelajar Indonesia itu bobot isi pembicaranya itu sangat-sangat berkualitas. Tapi sayang, keberanian untuk ngomong itu sangat-sangat rendah. Sementara yang dari barat, keberanian ngomong itu luar biasa. Sangat-sangat berani. Meskipun yang diomongkan itu sepele, sederhana. Kalau kita ngomong enggak berkualitas, tapi berani ngomong. Nah, kelemahannya begitu. Maka kita harus berani ngomong.
Apapun yang diomongkan selama masih dalam lingkup permasalahan, tidak keluar dari masalah. Yang penting itu, ya, tidak berbisik-bisik. Ada atau diskusi atau rapat bisik-bisik, seolah-olah bikin kasak kusuk. Daripada bisik-bisik ke sebelahnya, sampaikan saja dalam forum, minta waktu. Itu jauh lebih gentle, lebih berani, ya. Kalau bisik-bisik itu timbul tanda tanya, timbul praduga nanti. Jangan-jangan ngerasani pemimpin diskusi, ya. Jangan-jangan masih ingat bunderan tadi. Diskusinya udah jauh, masih kembali ingat bunderan, terus bisik-bisik dengan sebelahnya. Nah, keluar dari masalah itu. Misalnya, ya, tidak bisik-bisik. Ya, dampak diskusi. Dengan diskusi, pembahasan lebih luas dan mendalam. Kalau kita diskusikan suatu masalah itu bisa luas dan mendalam. Kemudian latihan kepemimpinan. Dengan diskusi itu secara tidak langsung ada latihan kepemimpinan. Karena seorang pemimpin itu pasti berbicara. Latihannya ya melalui diskusi itu. Ya. Kemudian penghargaan ya. Melalui diskusi kita bisa mendapat penghargaan. Ketika pendapat kita, pengalaman kita, sharing kita ternyata didengar, kita kan merasa terhargai loh. Meskipun enggak disepakati, enggak jadi soal. Tapi minimal didengarkan, itu berarti ada penghargaan terhadap gagasan kita. Kemudian tujuan akhirnya adalah penyelesaian masalah, pemecahan masalah. Ya, kerangka diskusi. Kalau kita mengadakan diskusi, harus dimulai dari pemaparan masalah. Topik diskusi sudah ada, nanti dipaparkan masalahnya apa. Kemudian berhubungan dengan topik dan pandangan peserta. Diberi kesempatan untuk menyampaikan semua secara merata. Dan yang ketiga adalah bagaimana solusinya. Pemecahan masalah berdasarkan pendapat atau pandangan peserta. Jadi kerangkanya sederhana aja, pemaparan, masalahnya apa, pendapat peserta bagaimana, kemudian solusinya yang mau ditempuh. Kalau alternatifnya banyak, mana yang prioritas mau dijalani. Seperti itu. Praktek diskusi. Nah, kita nanti praktek. Saya siapkan ada 10 topik. Kita 45 ya. Atau 50, anggap 50. Anggap 50 mau dibentuk berapa kelompok? Kalau 5 kelompok 10. Terlalu besar nggak? Oke, 5 kelompok, setuju. Nanti langsung berhadapan-hadapan ya. Topik pertama, kalau minat, nanti saya bebaskan tapi antara kelompok satu dengan yang lain nggak boleh sama. Ya, topik 1, mempercepat kematian atas kemauan penderita kanker stadium akhir. Maksudnya begini, umat kita menderita kanker stadium akhir, stadium 4. Merasakan sakitnya itu luar biasa, tak terkira. Kemudian dia sambat, tolong bantu. Kalau Anda sebagai dokter, Anda sebagai petugas kesehatan, tolong bantu suntik aku biar cepat mati. Bagaimana pendapat Anda? Ya, cocokkan dengan ajaran Buddha nanti bagaimana, ya. Atau yang kedua, penghidupan benar di masa sulit atau krisis ekonomi. Seperti pandemi kemarin, banyak PHK, ya toh? Penghasilan sangat berkurang. Tapi kita punya ajaran penghidupan benar. Bagaimana kita mempertahankan penghidupan benar itu, tapi anggota keluarga kita tidak makan, dan akhirnya binasa, atau bagaimana? Silakan diskusikan. Nah, yang ketiga ini, mengelola keakuan dalam pengabdian Buddha Dhamma. Memang ada keakuan dalam pengabdian Buddha Dhamma? Ada nggak? Nggak ada. Orang yang mengabdi pada Buddha Dhamma itu terjangkiti keakuan egonya. Ada nggak? Banyak. Justru ini beang keroknya. Perpecahan agama, perpecahan organisasi,
Ya tahu umat ngambul nggak mau datang ke wihara itu kan gara-gara keakuan ini. Ya tak? Silakan didiskusikan bagaimana mengelola. Atau yang keempat, memaknai syarat perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia. Sama sada, sama sila, sama caga, sama panya. 4 syarat itu. Bagaimana memaknai itu? Ya, jangan diterangkan, oh sada begini, sila begini, caga begini, panya begini. Bukan hanya itu, maksudnya kita mendapatkan jodoh yang betul-betul klik keempatnya sama, sejajar, 1001. Contohnya hanya Sang Buddha, Pangeran Siddhartha dan Dewi Yasodhara. Itu betul-betul sudah klik gitu, keempat-empatnya. Kalau kita masih mencari-cari dan nggak ketemu-ketemu, karena keburu tua, akhirnya seketemunya. Meskipun keempatnya belum sesuai, belum terasi. Lah kalau seperti itu bagaimana? Agar bisa membentuk keluarga Dita Sujaya. Itu disebutkan. Kemudian kelima, mempertahankan keyakinan dalam hal ini Theravada pada anak kita atas pengaruh beasiswa gratis dari majelis atau agama lain. Ada iming-iming dari agama lain atau majelis lain, ini sudah marak sekali dari tahun-tahun yang dulu. Yayasan membiayai, ya, mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah sarjana dibiayai. Nanti kalau sudah lulus sarjana direkrut, terima sebagai pegawainya, tapi ada muatan lokalnya. Muatan lokalnya, keyakinan Therawadanya harus digadaikan. Ya, keyakinan agamanya pindah bahkan. Bisa begitu. Apa ada? Ada. Makanya ini diangkat jadi topik. Bagaimana kita mempertahankan? Ini yang 5 ya. Baik, yang ke-6. Menciptakan wihara yang ramah anak. Wihara yang ramah anak itu seperti apa? Maksudnya anak itu menjadi enjoy, nyaman, senang untuk ke wihara. Mirip dengan nomor 7. Motivasi muda-mudi senang ke wihara. Bagaimana memotivasi mereka? Ke-8, cara mendapat dana untuk program kerja Magabudi. Wah, kita akan masuk menjadi anggota Magabudi. Kita kesulitan dana untuk program kerja. Bagaimana menggali? Mendapatkan? Boleh didiskusikan? Atau ke-9, mempertahankan keyakinan anak dalam perkawinan beda agama. Ini paling parah. Kita banyak kalah, ya lah, daripada nggak dapat jodoh, jadi perawan tua, akhirnya direlakan anaknya dapat jodoh tapi agamanya pindah. Orang tua kita, orang tua maksudnya orang tua Buddhis, umat Buddha sebagai orang tua banyak yang merelakan keyakinan agama anaknya. Asal anaknya laku, biar beban orang tua segera terkurangi. Kalau anaknya udah cewek, sudah umur 26 belum nikah tuh rasanya orang tuh udah grisianen. Kapan anakku dapat jodoh? Ya, itu. Atau yang berikut ke-10, menyikapi donatur besar dengan keakuan tinggi. Apa ada? Kayaknya ada sih. Donatur besar tapi keakuannya sangat tinggi. Bagaimana kita sebagai anggota atau pengurus Magabudi nanti menyikapinya? Baik. 1 sampai 10 boleh dipilih asal tidak sama antara kelompok yang satu dengan yang lain. 1, 2, waduh, ganjil ya. Ya, maksud saya ini berhadapan dengan sini. Ini berhadapan dengan sini. Nah, itu yang agak susah. Gimana? Minta bantuan panitia ada?
Izin Romo, teman-teman peserta kursus yang saya hormati, izin dulu sebentar ya. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan topik pertama dengan tema mempercepat kematian atas kemauan penderita kanker stadium akhir. Saya akan kasih pengantar sebentar bahwa mempercepat kematian dalam istilah kedokterannya adalah eutanasia atau mati dengan cara enak. Eutanasia bisa dengan melakukan suntik kematian atau killing gitu ya, itu adalah eutanasia. Nah, dari beberapa literatur yang pernah saya baca, menurut pandangan agama Buddha dan menurut diskusi kelompok Buddha, untuk Hadoromo untuk membacakan parita, ya, parita ini dalam rangka memberikan ketenangan, kemudian motivasi bagi pasien. Juga sebagai keluarga juga punya kewajiban. Kewajibannya adalah memberikan motivasi dan semangat dengan menjelaskan bahwa itulah sebetulnya hidup ini bergerak. Lahir, sakit, tua dan mati adalah suatu proses yang wajar, sehingga apapun yang kita rasakan, yang kita alami, kita harus bersabar. Ini adalah kewajiban keluarga untuk memberikan motivasi, semangat, dan kekuatan kepada penderita. Kemudian tadi ada kelompok kami menyampaikan bahwa ada solusi lain, yaitu melakukan pangsen atas nama yang melakukan kebajikan ya, kebajikan lain ya, atas nama almarhum yang telah meninggal atau mungkin atas nama yang sakit ya, semoga lekas sembuh dan lain sebagainya. Saya kira itu pengantar tentang persoalan yang pertama, yaitu mempercepat kematian atas kemauan penderita kanker stadium akhir. Kesimpulannya adalah pandangan kami ini bertentangan dengan hukum karma dan bukan sebagai karma yang baik, tetapi karma buruk karena melanggar sila pertama, khususnya pembunuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus. Waktunya mepet, hanya satu tanggapan, pertanyaan, atau komentar. Oke, yang pertama menyampaikan. Baik, terima kasih para romo dan upacarika yang saya hormati. Jadi kami dari kelompok 2 mendapatkan topik permasalahan, yaitu menciptakan wihara ramah lingkungan. Ramah anak, maaf. Permasalahan selaku pengurus terutama di Wihara Buddha Manggala ini di dalam menyikapi bagaimana supaya minat anak-anak ke wihara itu, karena permasalahan di sini minat anak-anak itu kurang ke wihara. Nah, bagaimana kami selaku pengurus wihara menciptakan supaya wihara itu ramah anak, jadi anak itu betah tinggal atau bermain di wihara. Pertama, solusi yang perlu kami tawarkan yaitu bagaimana kami menjalin hubungan komunikasi antara orang tua sama pengurus wihara, baik itu muda-mudi, lembaga yang ada di wihara itu, kami menjalin komunikasi yang baik sehingga apapun permasalahan yang ada di wihara itu yang menyangkut tidak betahnya anak itu, nanti
kami membicarakan di situ di antara lembaga tersebut. Kemudian yang kedua, kami memberikan pelayanan baik berupa fasilitas anak, terutama menciptakan tempat bermain anak-anak supaya betah untuk lama di wihara, atau ya baik itu belajar, kemudian memberikan pelayanan seperti kelompok belajar kami laksanakan itu Romo kadang di wihara itu, kemudian ada kegiatan pembacaan Dhamma pada supaya anak-anak itu berniat untuk ke wihara. Nah, dan yang ini menciptakan lingkungan wihara yang bersih itu terutama yang perlu kita tanamkan terutama kepada umat kita untuk lingkungan wihara yang bersih. Kalau lingkungan wihara yang bersih, maka anak-anak merasa nyaman bermain, baik bermain maupun belajar ke wihara itu merasa nyaman, sehingga anak-anak keinginan anak-anak untuk ke wihara itu sangat antusias. Maka itu kebersihan perlu kita jaga atau kita ciptakan bagaimana lingkungan wihara itu bersih, nyaman dan aman gitu. Sehingga kalau sudah aman, orang tua juga memberikan kesempatan ke anak-anak ke wihara untuk memotivasi anak-anak ke wihara, juga dia merasa agak tenang gitu. Kalau sudah main ke wihara berarti dia aman di sana. Akhirnya didorong oleh orang tua untuk ayo anak-anak ke wihara. Itu kadang setiap minggu kita juga ini di wihara, terutama di wihara Buddha Manggala. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan terkait dengan menciptakan wihara ramah anak. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 itu topiknya memotivasi muda-mudi untuk ke wihara. Ini persoalannya yang terkait dengan muda-mudi. Mohon maaf sebelumnya ini diserobot oleh kelompok 2. Diserobot oleh kelompok 2 yang mestinya fokus pada anak-anak, tapi masalah pemuda juga diambil oleh kelompok 2. Nah, jadi terkait dengan topik dari kelompok 3, ini hasil dari diskusi kami dengan kelompok, bahwa kalau kita melihat di masing-masing wihara tentu masalahnya itu akan berbeda, tetapi hasil diskusi kami, kelompok kami, ini kita fokuskan yang menjadi permasalahan kenapa sih muda-mudi ini jarang untuk ke wihara, bahkan tidak senang ke wihara. Jadi menurut pandangan dari kelompok kami bahwa setelah kita telusuri, setelah kita pelajari situasi muda-mudi tersebut, ternyata yang menjadi penyebabnya itu adalah muda-mudi kita ini terlalu asik dengan game, dengan permainan padahal di wihara kita kalau yang sifatnya game itu offline, itu di wihara kami cukup banyak Romo, misalnya kayak tempat bulu tangkis kami ada, kemudian tempat kita bermain futsal juga ada, tapi tetap saja masih banyak muda-mudi kami yang jarang ke wihara. Nah, setelah kami melakukan diskusi dan penelitian, ternyata masalahnya ini adalah game online. Jadi itu persoalan dari kelompok kami yang menyebabkan muda-mudi ini sehingga lebih banyak dia berkumpul dengan teman-teman sekelompoknya di rumah, karena dia lebih cocok, lebih senang dengan teman di mana teman sepermainannya dalam permainan game online tersebut. Nah, jadi solusinya yang kami tawarkan di wihara itu seperti masukan daripada Pak Amir tadi, kelompok 1,
WiFi diadakan di wihara, tetapi sekali waktu kita perlu mengadakan event atau perlombaan game yang sesuai dengan yang menjadi permainan daripada muda-mudi yang ada di situ. Jadi kalau misalnya kalau misalnya muda-mudi di situ ternyata gamenya adalah game Mobile Legend, maka yang kami perlombakan di sini adalah game Mobile Legend. Karena kalau kami lombakan ini nanti futsal, kembali lagi tidak ada yang datang. Mungkin itu dari kelompok kami. Terima kasih. Kami memilih topik nomor 9, yaitu mempertahankan keyakinan anak dalam perkainan beda agama. Nah, ini kan sering terjadi pada kita semua. Ini masalahnya bukan dalam satu wihara, tapi semua wihara ada. Istilahnya lompat pagar. Nah, ini bagaimana solusinya? Dari diskusi kami, pertama adalah kita memberikan pendidikan sejak dini. Yang artinya sejak dini kita tanamkan nilai-nilai agama sehingga dewasanya memahami tentang agama itu. Kemudian memotivasi, mendorong selalu aktif dalam organisasi. Ya, tentunya dalam organisasi agama Buddha kita sudah ada, pertama kayak Patria dan sebagainya. Mungkin saja di sana ada jodohnya, seperti itu kan. Kemudian kedekatan orang tua dengan anak. Nah, ini sangat penting dalam diskusi kami. Hanya orang tua yang mampu mempertahankan anaknya, sehingga perlu kedekatannya, memberikan pemahaman apa akibatnya ketika Anda nikah beda agama. Anda akan jauh dari keluarga, lupa dalur itu hasil diskusi kami, dan kami terima apapun tambahan dan sanggahannya karena ini masalah sosial kita semua. Terima kasih. Oke, tanggapan dari kelompok 5. Yang Acung. Ayah, memaknai 4 syarat perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia atau keluarga hitasukaya dalam agama Buddha. Nah, baik. Kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali terjadi permasalahan dalam kehidupan berumah tangga, meskipun saya belum berumah tangga. Tapi realitanya banyak terjadi di lapangan. Salah satunya adalah, pertama, bedanya keyakinan. Permasalahannya pertama. Kedua, kemoralan dari masing-masing pasangan. Dari masalah ini, maka dapat kita simpulkan bahwa pasangan dalam agama Buddha itu harus memiliki 4 tahap. Yang pertama, memiliki sama keyakinan atau sama sada. Yang kedua, memiliki kemoralan, sama sila. Yang ketiga, memiliki kedermawan, sama jaga. Kemudian yang keempat, memiliki kebijaksanaan, sama panya. Nah, dari keempat ini, kalau kita jabarkan, dari permasalahan yang pertama tadi itu adalah yang pertama beda keyakinan. Ketika dalam satu pasangan atau dalam satu hubungan keluarga berumah tangga memiliki keyakinan yang berbeda, tentu akan ada konflik ketika melakukan suatu kebajikan atau suatu ibadah di masing-masing agama mereka. Tentu pasti akan ada penolakan secara langsung, meskipun mereka dalam satu rumah tangga. Akhirnya dari permasalahan itu muncullah keluarga yang tidak bahagia atau tidak disebut keluarga yang tidak hitasukaya gitu. Kemudian kemoralan. Nah, di sini paling banyak kemoralan. Kemoralan di sini mungkin tidak munafik ya. Untuk masalah pertama keyakinan, solusinya apa? Langsung solusi. Ya, langsung solusinya. Ya, baik. Dari keyakinan yang berbeda, maka kita dapat memberikan sebuah solusi. Hendaknya ketika kita memilih pasangan atau membina hubungan rumah tangga, hendaknya kita harus memiliki keyakinan yang sama atau sama sada. Artinya ketika kita memiliki keyakinan yang sama, maka tentu kita akan lebih mudah untuk membina rumah tangga. Misalnya kita mengajak istri kita untuk sama-sama datang ke wihara untuk melakukan puja bakti, mendengarkan dhamma, meditasi dan lain sebagainya. Terutama kemudian kita pindah patah dan lain sebagainya kepada biku sangga. Nah, itu solusinya yang pertama. Kemudian yang kedua, kemoralan. Nah, di sini banyak sekali terjadi. Satu aja. Ya, lanjutkan ada 4 syarat tadi. Masalahnya biar clear, yang dari 4 ini. Satu-satu aja. Ya. Kalau begitu juga boleh. Jangan dipotong, biarkan sekalian berbicara baru lanjut kita ini. Ya, baik. Kemudian
kemoralan tadi dapat juga merusak hubungan rumah tangga. Misalnya mabuk-mabukan, mencuri dan lain sebagainya. Ketika sudah mabuk atau kesadarannya tidak ada, kekerasan dalam rumah tangga bisa saja terjadi. Misalnya kan pemukulan atau bahkan pembunuhan terhadap istrinya. Nah itu. Kemudian solusinya ya harus merawat sila, harus menjalankan 5 sila. Meskipun dalam umat kita berumah tangga 5 dasar itu ya 5 Pancasila Buddhis. Ketika kita dalam rumah tangga menjalankan 5 Pancasila Buddhis, maka kekerasan itu tidak akan terjadi. Kemudian yang ketiga, kedermawanan. Nah, di sini penting. Bapak Ibu, nggak ada ibunya di sini. Penting di sini miliki kedermawanan. Ketika kita melakukan suatu kebaikan atau berdana, tetapi salah satu pasangan kita menolak untuk melakukan itu, maka itu akan menjadi satu permasalahan. Kenapa? Ketika satu ingin melakukan kebaikan, tetapi satunya anggaplah kikir, nggak mau berbagi, itu akan jadi satu masalah dalam rumah tangga. Tetapi ketika mereka memiliki kedermawanan yang sama, tentu itu akan lebih baik dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Misalnya pindah patah, berdana, kuihara bareng-bareng. Jadi itu masalahnya. Kemudian sama kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaannya di sini yang terakhir, bila pasangan memiliki kebijaksanaan yang sama dalam banyak hal, misalnya mereka sama-sama memiliki keyakinan terhadap Buddha Dhamma, sama-sama datang ke wihara untuk berlindung kepada Buddha Dhamma dan Sangha. Tentu dari keyakinan ini akan menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia berdasarkan sesuai dengan 4 syarat keluarga Hita Sukaya. Demikian. Oke, satu pertanyaan. Ya, silakan.